Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Asyifa Julhinanda di podcast Seksi Ansietas BPPDSKJI. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relate dengan kehidupan banyak orang, yaitu rasa cemas saat menjadi orang tua baru. Dari takut salah mengasuh anak, merasa tidak siap secara emosional, hingga tekanan sosial dari sekitar. Nah, apakah ini wajar dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita hari ini bersama psikiater Kota Medan yang sangat terkenal, Dr. Andrew Handi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat datang dokter, gimana kabarnya Kabar dokter? baik, Dokter Siva. Kabar Iya, Dokter Siva gimana? Alhamdulillah baik dokter. Ketemu Baik, lagi kita ya dok. betul. Iya, topik ini juga sangat relate dengan Dokter Andrew karena kebetulan Dokter Andrew juga baru menjadi orang tua baru ya dokter, Iya, kelahiran betul. putra pertamanya dokter. Hmm. Jadi mungkin nanti pembicaraan ini bisa langsung terasa karena langsung dialami oleh Dokter Andrew sendiri. Nah dokter, topik kita ini seru sekali dokter, karena bagi saya sendiri yang mungkin uh, ibu dengan 2 anak dokter, masih sering sekali merasa cemas dokter. Nah kira-kira bentuk kecemasan pada orang tua ini baik pada ibu maupun pada ayah itu seperti apa sih dokter? Ya, jadi ini pertanyaan bagus ya. Jadi baik ayah maupun ibu bisa mengalami kecemasan. Nah, eh, kehadiran anak itu kan eh, bisa saja merupakan suatu stresor. Artinya ada terjadi perubahan, ada sesuatu kejadian yang mengakibatkan perubahan dalam hidup mereka, Mm-mm. di mana mereka harus beradaptasi atau mengatasinya. Nah, apabila mereka terjadi kegagalan beradaptasi atau mengatasinya, tentu itu bisa meningkatkan resiko kecemasan. Nah, untuk perempuan sendiri, biasanya kan kecemasan itu bisa dia takut salah asuh anak. Mm-mm. Nah, lalu ketika dia mulai ada anak kan dia mulai pola tidurnya mungkin terganggu ya, Mm-mm. mungkin ada menyusui berapa jam sekali. Nah, jadi berbagai masalah psikososial ini bisa saja mencetuskan kecemasan pada ibu. Mm-mm. Nah, gimana dengan ayah? Nah, ketika bertambah seorang anak, tentu beban ekonomi kan bertambah. Mm-mm. Misalnya memastikan makanannya bergizi, susunya kalau nggak ASI Mm-mm. ya, lalu popoknya, pampersnya. Benar. Nah, itu tentu bisa meningkatkan beban emosional. Nah, namun kalau kita tilik ya, biasanya perempuan itu prevalensinya lebih tinggi dari laki-laki. Biasanya kalau dari yang saya baca, biasanya laki-laki itu sekitar 10% yang mengalami anxiety ya, postpartum dari apa. Tapi kalau untuk perempuan itu dia bisa hampir 2 kali lipat, sekitar Hmm, lebih 18%. riskan pada perempuan. Betul, karena khusus pada perempuan dia ada perubahan hormonal. Nah, ternyata ketika hamil, estrogen pada perempuan itu dia meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mm-mm. Nah, lalu setelah melahirkan, dalam 24 jam estrogennya turun hampir mendekati nol. Nah, jadi kan ada perubahan hormon estrogen yang tiba-tiba. Nah, perubahan hormon estrogen yang tiba-tiba itu bisa memicu bagian otak yang namanya talamus yang biasa berfungsi untuk memproses emosi, dia jadi berkurang fungsinya. Akibatnya apa? Akibatnya dia jadi lebih mudah cemas, lebih gampang overthinking. Nah, itulah sebabnya baik laki-laki dan perempuan walaupun sama-sama cemas, perempuan itu lebih tinggi prevalensinya. Oh, karena ada perubahan hormon yang signifikan di dalam tubuh perempuan tadi, jadi lebih high Hmm, risk ya dokter iya. untuk perempuan. Nah, dokter, apakah ini normal adanya transisi peran menjadi orang tua ini membuat kecemasan, Hmm, hmm, atau hmm, bisa hmm. jadi merupakan tanda awal gangguan postpartum depression atau anxiety postpartum Pos- anxiety ya hmm, dokter, atau baby blues seperti hmm, itu hmm. dokter. Nah, jadi ini pertanyaan menarik ya. Nah, kita harus ingat bahwa kalau menurut Dokter Siva, kecemasan ini penting nggak pada ibu? Sebenarnya seperti alarm ya dokter, Nah, karena kan pasti mhm. takut anaknya kenapa-napa gitu ya dok. Jadi justru saya melihat kecemasan itu hal yang penting untuk seorang Hmm. ibu. Karena eh, ketika setelah melahirkan, kan ada hormon yang namanya oksitosin. Oksitosin itu meningkat.
Mm-mm. Oksitosin itu dikenal sebagai bonding hormon, jadi hormon untuk attach sama anaknya. Nah, jadi fungsi kecemasan itu pada ibu hamil supaya ibunya lebih aware. Nah, jadi Mm-mm. ketika anaknya nangis, dia lebih responsif kalau dia cemas dibanding orang yang tidak cemas ya. Dia lebih responsif ketika dia nangis, mungkin dia lihat, oh apakah dia lapar, apakah dia ada, mohon maaf, BAB ataupun air kecil, ada nggak dia kira-kira sakit. Nah, setelah dipastikan itu aman, ya baru dia bisa tenang kan biasa. Nah, jadi kecemasan itu justru bagus untuk ibu hamil. Tapi kalau kecemasannya itu tidak rasional, misalnya dia takut, dia harus perhatikan anaknya 5 menit sekali, takut, mohon maaf, takut anaknya meninggal kalau nggak diperhatikan. Takut nanti dia kurang perhatian, anaknya tumbuh kembangnya jadi gagal. Nah, itu kalau yang sudah mulai irasional, berlebihan, dan sampai mengganggu fungsi sehari-hari, tidurnya terganggu, bukan karena bayinya nangis ya bangun, tapi nggak bisa tidur karena anxiety. Dia harus merasa harus terjaga terus untuk memantau anaknya 24 jam. Nah, jadi kalau udah berlebihan seperti ini, itulah kita kategorikan postpartum anxiety. Jadi kecemasan itu ada yang wajar, ada yang berlebihan. Nah, kalau dia kecemasan yang taraf normal itu ya nggak masalah, justru itu hal yang bagus ya. Ada sih dok, kasus juga yang pernah saya dengar ya dok. Jadi ayahnya itu takut anaknya dijemur di luar, terus nanti diganggu kucing. Nah itu Hmm, termasuk ini juga nggak sih kecemasan yang berlebihan dokter? ya, kalau ayahnya bisa memastikan bahwa environment lingkungannya aman, ya itu nggak masalah. Sebenarnya jadi itu saya mungkin bisa melihat lebih ke berlebihan ya. Kecuali memang di lingkungan itu banyak kucing. Tapi tergantung konteks juga. Konteksnya ya dokter. Nah dokter, gimana dokter ekspektasi budaya dan media sosial ini kan juga selalu meningkat ya. Mungkin dari orang tua ada harapan-harapan khusus, ada tradisi, dari sosial media juga ada yang mungkin dari asinya tiba-tiba banyak. Nah itu kan memberikan tekanan nih terhadap orang tua dokter. Ekspektasinya jadi lebih tinggi untuk menjadi orang tua sempurna. Nah, bagaimana pengaruhnya tuh dokter terhadap kecemasan ini? Nah, jadi menarik ya pertanyaannya. Jadi kita harus ingat ya bahwa media sosial maupun budaya itu bisa menjadi pisau Stresor. bermata dua. Maksudnya ketika budaya atau media sosial itu justru mendukung ibu itu istirahat banyak, makan yang bergizi, memberi dukungan emosional, nah itu bisa menjadi hal yang bagus. Tapi ketika hal tersebut malah memberi tekanan, pressure, oh jadi ibu itu harus sempurna, tidak boleh ada sedikit pun kesalahan dalam pengasuhan. Nah itulah yang memberikan beban emosional pada pengasuh, ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, lalu kalau media sosial itu kan mungkin terutama bagi yang perempuan ya, mungkin ada beberapa artis memamerkan setelah dia lahiran, perutnya tetap rata, nggak ada stretch mark sedikit pun. Itu bisa memberikan beban emosional bila dia membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial. Nah, dia bisa jadi negative body image. Apa itu negative body image? Ketidakpuasan pada bentuk tubuhnya, terlepas dari bentuk tubuhnya bagus atau tidak. Nah, jadi mungkin itu dampak-dampak yang mungkin bisa timbul ya dari media sosial maupun budaya. Jadi emang berpengaruh ya dokter, karena memang banyak yang jadi membanding-bandingkan ya dokter dengan keadaan sosial selama ini di sekitar. Nah dokter, kira-kira jika tidak ditangani, apakah ada dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari kecemasan ini terhadap orang tua dan tumbuh kembang anak dokter? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, jadi kalau dampak jangka pendek jelas lah ya. Kalau orang cemas itu bukan cemasnya berlebihan ya. Kita konteksnya berlebihan ya. Berlebihan dokter. Nah, kalau berlebihan itu bukannya malah membantu anak, tapi anak itu nggak boleh main-main di luar, nggak boleh berteman, terlalu takut diculik. Nah, itu kan jadi mempengaruhi. Justru kadang-kadang ketika cemasnya terlalu tinggi, dia kualitas pengasuhannya berkurang. Bisa jadi anaknya lebih gampang sakit. Nah, semuanya nggak boleh. Nah, mungkin ada stigma-stigma imunisasi nggak boleh minum obat, aja semuanya ditakut. Nah, bisa sampai seperti itu. Itu dampak jangka pendek ya. Nah, tapi yang menarik itu adalah jangka panjang. Ya, mungkin sudah rahasia umum ya. Kalau kita orang tua yang pencemas, kan anak itu melihat
sosok yang pencemas selama dia tumbuh kembang. Bisa saja itu menularkan ke dirinya. Atau misalnya orang tua yang berkelahi di depan anak, berantem lah. Berantem, marah-marah di depan Berargumen anak, ya. berargumen keras di depan anak. Nah, tentu anaknya itu bisa menilai bahwa eksternalnya memang lingkungannya seperti itu, sehingga bisa saja dia meniru orang tuanya. Itu dari faktor eksternal. Namun banyak orang yang tidak mempertimbangkan faktor internal. Nah, jadi misalnya nih, ini saya kasih ilustrasi aja ya. Seorang anak itu, dia kan waktu di dalam kandungan kan, dia kan ada attachment. Attachment-nya itu sama plasenta. Jadi ketika dia lapar, ketika dia haus, dia bisa mendapatkan asupan nutrisi dari plasenta ibu. Plasenta itu yang dari pusar ya. Iya, benar. Nah, jadi lalu dia di dalam janin, dia selalu hangat. Nah, jadi di dalam itu dia paling nyaman. Nah, pertama kali ketika dia dilahirkan, dia baru mengenal rasa dingin, mengenal rasa lapar, mengenal rasa haus, mengenal rasa sakit ya. Nah, jadi dia waktu pertama lahir, dia kan nangis karena dia merasa nggak nyaman. Perubahan Nah, suhu juga ya tadi. betul. Itulah sebabnya bayi itu kan suka digendong. Dia menyusui pun posisinya mirip seperti posisi ketika di dalam janin, ya kan? Nah, itu yang buat dia nyaman. Nah, kenapa saya katakan itu? Jadi ketika bayi lahir, dia harus ada satu objek untuk attachment, yaitu pengasuh utamanya, bisa berupa ibunya ya. Karena ketika dia kandungan, dia attachment-nya sama, atau perlekatannya sama janin, plasenta. Nah, ketika dia lahir, dia harus ada satu perlekatan sama ibunya, atau pengasuhnya, pengasuh utamanya. Nah, jadi apa emosi yang dirasakan ibu secara internal, itu dirasakan oleh anak karena dia bondingnya itu sama pengasuh utamanya. Nah, contohnya, misalnya nih, orang tuanya tidak pernah bertengkar di depan dia. Tapi orang tuanya ada konflik sama misalnya pasang suami istri, tapi nggak di depan dia. Nah, tapi konflik itu nggak selesai, sehingga ibunya memendam rasa kebencian, memendam rasa kemarahan, memendam rasa kecemasan. Bayinya tahu. Nah, kenapa dia bisa tahu? Ternyata bayi itu bukan hanya persepsinya dari 5 panca indera, tapi bayi itu juga bisa mempersepsikan itu. Kalau saya tahu itu mereka gunakan istilah guts. Dia ada kayak seperti introspektif gitu. Jadi yang mempengaruhi saraf vagus. Dia bisa tahu kalau ibunya lagi marah, suasana hatinya buruk, sehingga internalnya gelisah, dia jadi insecure. Jadi kalau ibunya insecure, tidak aman, bayi itu juga merasa tidak aman. Nah, apa dampak jangka panjang ketika dia dewasa? Jadi ketidakamanan itu adalah trauma kompleks untuk si anak. Nah, jadi ketika dewasa, bisa saja dia hidup di tempat yang sangat aman. Gurunya baik, teman-temannya baik, mungkin pasangannya baik, lingkungan kerjanya baik, tapi dia merasa gelisah. Dia seperti ada kegelisahan yang eh, tidak bisa dijelaskan. Dia merasa nggak nyaman, kayak kecemasan yang nggak spesifik pada objek dan situasi di internal dia, walaupun eksternalnya bagus. Nah, itu dampak yang banyak orang nggak tahu ya. Jadi internal itu lebih penting daripada eksternal. Jadi memang dari proses janin itu memang sangat berpengaruh ya dengan kesehatan mental juga ya dok. Nah, ada kelekatan emosional juga di antara ibu dan anak tadi ya. Nah dok, ada tips nggak dokter kira-kira untuk para orang tua baru terutama untuk menjaga tetap kecemasan ini tetap dalam jangka yang aman gitu? Karena kan tadi cemas itu memang harus ya. Ya, kecemasan yang fisiologis ya kan. Iya, Cemas itu ada yang normal, ada yang berlebihan ya. Jadi kalau yang normal itu ya boleh-boleh aja ya. Kalau tips itu ya sebenarnya saya adaptasi dari apalah ya, acceptance ya. Banyak orang kan memandang kecemasan itu sebagai sesuatu yang buruk ya.
Nah, tapi sebenarnya selama dia appropriate, dia sesuai dengan situasi, itu nggak masalah. Misalnya ketika kita menghadapi bahaya dan kita cemas, itu kan sesuai. Lalu ketika kita misalnya sedih, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga dan kita sedih, itu kan normal, appropriate. Justru yang nggak normal ketika kita di suasana sedih, kita ketawa-ketawa, itu Benar. inappropriate kan. Nah, jadi, tapi kan sedari kecil kan kita ditanamkan bahwa cemas itu adalah hal yang tabu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita boleh mulai dengan acceptance, kita boleh mulai untuk mengakui kalau kita sedang cemas. Nah, karena kalau kita mengakui kita cemas, setidaknya cemas itu akan terproses dengan baik, nggak akan jadi konflik yang belum terselesaikan. Nah, jadi itu kita akui dulu, baru kita bisa kelola cemas itu. Ya, kelola cemas itu banyak strategi ya, bisa dengan relaksasi nafas dalam, bisa dengan mindfulness, bisa dengan progressive muscle relaxation, bisa juga dengan olahraga dan lain sebagainya. Ya, tapi yang paling penting kita terima dulu bahwa kecemasan itu bisa dialami siapa saja. Nah, tadi kan kita juga bahas tuh ada kecemasan yang patologis tadi ya, dokter, yang berlebihan tadi. Nah, tentunya kan cemas yang harusnya fisiologis ini kalau ditambah dengan stresor-stresor sekitar itulah yang bisa nanti mungkin jadi berlebihan. Faktor-faktor yang membuat tidak happy tadi lah misalnya ya dokter. Nah, kira-kira dokter dari keluarga, sahabat atau faktor sosial lainnya atau juga tenaga profesional, gimana cara meringankan stresor-stresor ini? Karena pasti kan itulah yang memicu terjadinya cemas yang berlebihan. Iya. Jadi dia kan biasanya kan kalau orang yang cemas itu dia sebenarnya butuh tempat untuk curhat ya. Nah, jadi kalau memang yang paling dia butuhkan itu adalah kita mendengar dengan empati. Artinya ketika kita mendengar, kita nggak menghakiminya. Karena kalau asal dia curhat kita hakimi, dia jadi nggak berani curhat. Nanti dihakimi lagi, dibilang salah. Nah, jadi kita harus bisa menjadi wadah untuk menampung apa yang dia rasakan. Jadi kita dengarnya itu, iya, kita dengarnya itu dengan gestur yang memang betul-betul dengar, kita empati. Nah, kadang-kadang dia mungkin tidak butuh jawaban, dia cuma butuh untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Jadi tips yang terbaik itu adalah kita bisa menjadi pendengar yang baik dan di saat yang sama kita tunjukkan bahwa kita selalu ada ketika dia butuhkan. Iya. Betul. Itu terutama pada suami biasanya ya dokter. Sedangkan tapi kalau misalnya suaminya ikutan stres tuh gimana tuh dokter? Ya kan bisa tadi kan ada teman, keluarga kan. Benar-benar. Iya. Nah dok, kapan kita harus mencari bantuan nih dokter? Kalau misalnya profesional terhadap kecemasan pasca melahirkan ini dokter. Ya kalau memang dirasa sudah mengganggu fungsi sehari-hari atau sudah mulai kurang rasional, kayak seperti yang saya bilang, 5 menit sekali harus lihat bayinya, itu kan udah terlalu berlebihan. Nah, itu boleh langsung konseling. Mungkin ke profesional ya. Kalau memang sudah dirasa tidak wajar ya dokter ya, tadi ya masa 5 menit sekali harus cek gitu ya dok. Nah, tapi dok, menurut dokter kira-kira perlu nggak kita edukasi nih, psikiater atau psikolog mengedukasi orang tua baru supaya terhindar dari cemas pasca melahirkan? Ya, jadi itu sangat penting lah ya, karena kan sebenarnya karena kejadian ini sangat common ya dokter sebenarnya. Sangat common sebenarnya, cuman ya memang banyak yang menganggap itu hal yang biasa, tapi kalau dipendam terus kan itu jadi konflik yang nggak terselesaikan. Nah, jadi mungkin boleh diedukasi bagaimana cara mengolah emosi yang benar, kenapa emosi itu harus diakui. Nah, itu mungkin butuh edukasi lah. Dan sebenarnya edukasi tentang mengelola emosi itu sebaiknya ditanamkan semenjak kecil. Mungkin di sekolah atau dari orang tua ke anak. Nah kan sering kali ya, ini mungkin agak out of context ya. Mungkin anak-anak itu kita sering bilang ke anak, kita sering menyepelekan ketika dia takut. Jangan takutlah, ngapain gitu aja takut. Nah, kita secara tidak langsung kita mengajarkan anak-anak itu untuk tidak boleh merasakan apa yang dia rasakan ketika dia cemas. Nah, jadi kan itu seperti penyangkalan emosi kan.
Nah, tapi sebenarnya kalau kita menyangkal emosi, kan emosi itu jadi stuck, jadi nggak mengalir, tidak terproses dengan baik. Nah, itulah yang jadi konflik yang belum terselesaikan. Itu Nah, yang itu inner child pengaruhnya gitu ya. jadi ke ego state nanti. Nah, Oke, jadi dokter. ya sebenarnya pendidikan tentang emosi itu dari kecil. Misalnya anak nangis, ya kita biarkan dia memproses emosi. Nah, terakhir dokter, ada tips nggak dokter untuk calon orang tua baru? Jadi mungkin yang baru mau berencana memiliki anak supaya secara emosionalnya sehat, dokter. Nah, jadi sebenarnya kan ini kita terkait kecemasan ya. Orang kecemasan itu kan takut sama ketidakpastian. Nah, jadi sebenarnya kalau mereka bisa ada satu prinsip ya, hanya fokus pada faktor yang bisa mereka kendalikan dan belajar berdamai sama faktor yang nggak bisa mereka kendalikan. Nah, itu mereka akan sangat tenang ketika mereka bisa mempraktekkan hal tersebut. Nah, jadi kita kadang-kadang berdamai sama hal yang nggak bisa dikendalikan, bukan karena kita suka, tapi karena itu nyata. Kita kan mau menerima kenyataan kan. Nah, karena hanya dengan menerima kenyataan lah, kita baru bisa menentukan langkah ke depannya seperti apa. Mungkin tipsnya Setuju, itu, dokter. Jadi yaitu tetap acceptance lah. acceptance sih ya, Nah, itu benar-benar. dari Dr. Stephen Hayes ya. Oke, Nah, dokter. Ya, terima kasih dokter. Sesi ini sungguh menenangkan jiwa sebenarnya dokter, karena banyak tips and trik, juga pengetahuan baru tentang orang tua baru dan menanganinya ya dokter. Menjadi orang tua tuh memang bukan hal yang mudah dan wajar kalau ada rasa takut dan cemas ya dokter. Yang penting kita ada dukungan yang tepat, edukasi dan kesadaran. Kita bisa jalani fase ini dengan lebih tenang. Nah dokter, kira-kira dokter kalau ada yang mau konsultasi ke dokter, bisa menghubungi kemana dokter? saya di Klinik Utama Bina Atma, Mm-mm. di Rumah Sakit Imanda dan Klinik Alantis ya. Oke. Nah, para penonton, nanti kalau misalnya mau berkonsultasi bisa menghubungi langsung di Klinik Bina Atma, Rumah Sakit Imelda, dan Klinik Alantis. Atlantis. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.